Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dibuka semua videonya. Kita mulai kuliah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah buka perkuliahan, kontrak kuliah, tagihan-tagihan kuliah kita. Sesuai RPS, kita hari ini berdiskusi tentang keterampilan mengajar apa Pak? Ya. Minta tolong lah Cik, Pak. Hujan. Ami. Sekarang kemarin sudah di-share RPS dan beberapa materi terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Dan saya minta Anda mengomentari setelah saya evaluasi, ada beberapa orang yang belum membuat pertanyaan dan belum memberi jawaban. Yang pertama Rabiatul Mardiah Hamid, Dinda Asyari Febriani, Ammatul Muti'ah, dan Junaidi. Ada orangnya di sini? Hadir, Pak. Ya, Pak. Ammatul Muti'ah, Junaidi hadir. Hadir, Pak. Nah, baca lagi nanti dibuat komentar. Wajib membuat satu pertanyaan tentang keterampilan dan wajib memberi jawaban, menambahkan jawaban. Memberi pertanyaan, bukti kita membacanya, dan membuat jawaban, membantu jawaban, bukti kita membaca dan memahami materi itu. Paham tuh? Fahimna. Ini yang belum, yang udah syukur. Kita lanjut. Baik, masih 10 orang. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kita ya. Masih ada 1, 2 orang lagi ada yang Pak Dinda Asyari Febriani. Hah? Satu lagi masih ada yang belum masuk, Pak. Ya, belum ini. Ini di Tutia nih, buka videonya ini. Lisa, di mana sekarang nih? Baik, saya mau sedikit memberi penguatan tentang keterampilan membuka dan menutup yang akan Anda tampilkan minggu besok. Dan sekaligus RPP-nya ya. RPP. Saya share buku apa yang dilihat dalam keterampilan membuka dan menutup. Nah, ini. Nampak? Nampak oleh saudara ini? Nampak, Pak. Nampak. Hah? Nampak, Pak. Keterampilan membuka pelajaran itu kalau dilihat dalam buku yang ditulis oleh Pak Dr. Arif Miboy, Ketua Prodi PAI,
Ini tidak mutlak ya, tapi unsur-unsurnya harus mendekati inilah. Jangan nanti tidak ada ini. Jadi ketika Anda praktik membuka menutup nanti, Anda harus memperhatikan sikap dan tempat duduk siswa. Ini persoalannya, ada enggak siswanya? Nah, kalau ada siswanya, perhatikan dulu tempat duduknya, diluruskan dulu bangkunya, disapa dulu anaknya. Tapi kalau Anda langsung nanti mengajar melalui Zoom, melalui video atau apa namanya, yang audiennya itu adalah orang secara umum, tentu apa namanya, layar itu yang jadi siswanya. Diperhatikan dulu posisi kita berdirinya gimana, sudah tepat berdirinya bagaimana. Kalau kayak saya nih, disiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran kita. Ya, kalau ke Zoom-nya langsung ke videonya. Tapi kalau ada siswa, diperhatikan siswanya. Yang kedua, memulai pelajaran setelah siswa siap menerima pelajaran. Pastikan siswa kita siap untuk belajar, baru dimulai pelajaran. Kalau masih berlari sana-sini siswanya, berkeliaran kemana-mana, jangan mengajar dulu. Karena tidak ada hasilnya nanti, mubazir kita mengajar. Kalau anak belum siap, kita sudah mulai pelajaran. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Pastikan apa pentingnya yang akan dipelajari ini disampaikan kepada anak-anak. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ini, tentang perlunya membaca Al-Fatihah dengan baik, umpamanya kalau di SD. Kalau di SMP kita membahas tentang surat tentang menuntut ilmu dalam Al-Quran dan sebagainya. Pastikan jelaskan kepada anak-anak kita supaya dia punya orientasi dalam belajar, apa pentingnya dia mempelajari yang akan Anda pelajari itu. Jadi pelajaran ini sangat bermanfaat dan penting untuk kehidupan kita. Jangan penting untuk nilai ya. Jangan pelajaran ini penting ini, kalau Anda kuasai tidak dapat nilai, bukan itu. Itu tidak penting itu. Yang penting itu apa manfaat materi itu. Karena ilmu itu kan yang penting sekali kadang manfaatnya. Manfaat itu untuk diri anak itu, untuk orang lain dalam kehidupannya. Pastikan apa pentingnya materi itu dipelajari. Oke. Yang kedua, yang keempat, jadi sudah jelas 3 tadi. Yang pertama, perhatikan sikapnya, mulai pelajaran dengan membaca basmalah, lalu pastikan apa tujuan. Nah, kalau menjelaskan pentingnya materi, kita mulai menjelaskan apa kompetensi intinya, apa kompetensi dasarnya, kalau perlu itu dijelaskan dulu. Tapi tidak dijelaskan persis seperti itu, dipahami apa tujuan pembelajaran dari KIKD itu. Kemudian yang keempat, melakukan apersepsi. Nah itu, melakukan apersepsi. Nah ini yang akan dinilai, yang dilihat nanti. Apakah kita melakukan apersepsi atau tidak? Nah, apersepsi itu apa? Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya.
Apa contohnya? Anak-anak sekalian, sekarang kita membahas mengas'ala sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang wudhu. Nah, setelah wudhu kita sempurna, sesuai syariat, aturan, nah, kemudian kita berdoa sesudah wudhu, lalu kita melangkah ke masjid, sampai di masjid kita melakukan sholat. Nah, sekarang bagaimana tata cara sholat itu? Kayak gitu. Paham, Tom? Paham ya? Fahimna. Paham, Pak. Itu udah kegiatan membuka baru itu. Belum kegiatan inti, baru membuka. Ya. Kemudian yang kelima, hubungan antara pendahuluan dan inti pelajaran yang menarik. Apa yang mau kita bahas nanti kita kaitkan dengan kegiatan inti pelajaran kita. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Apa inti pelajaran yang perlu kita garis bawahi, yang perlu diketahui oleh anak secara serius? Kenapa perlu inti pelajaran yang menarik? Supaya anak tertarik. Kalau anak tidak tertarik dengan materi Anda, maka anak tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Mengajar itu, membuka pelajaran itu sama dengan orang yang sales lah, salesman ya. Walaupun tahu sales tahu sales? Sales itu kalau menawarkan barang, itu barang yang ditawarkan itu walaupun barang rusak itu dibilang barang bagus. Betul enggak? Betul enggak? Betul, Pak. Betul kan? Betul. Anda mungkin mengajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kan biasa-biasa. Tetapi guru yang baik, yang mampu membuka pelajaran dengan baik, dia memastikan kepada anaknya bahwa pelajaran tauhid itu intinya adalah bagaimana anak belajar membaca Al-Quran dengan baik. Dan kalau dia membaca Al-Quran dengan baik, maka dia akan diberi pahala oleh Allah berlipat ganda. Satu huruf itu satu kebajikan. Alif lam mim itu 3 huruf, alif lam dan mim. Maka 3 huruf 3 kebajikan. Setiap huruf itu diberi kebajikan. Yaitu menarik perhatian anak supaya dia mempakan kegiatan intinya. Nah, itu yang perlu dilakukan menurut buku ini. Boleh ada juga yang lain, dalam buku yang lain ditambahkan memotivasi anak. Ya, memotivasi itu mungkin sudah termasuk di mempersiapkan tadi ya, memperhatikan sikap dan tempat duduk anak tadi. Oke, enggak masalah. Ada juga yang menarik perhatian. Ini sudah masuk menarik perhatian. Kemudian persepsi. Jadi itu 5 hal yang akan dilihat nanti. Pertama, perhatikan sikap anak dulu. Sapa anak kita, kemudian mulai pelajaran setelah siap. Lalu jelaskan apa pentingnya pelajaran. Yang keempat, lakukan persepsi. Yang kemudian hubungan pendahuluan dengan inti. Siapa yang bisa ngasih contoh? Buka pelajaran satu orang. Saya, Pak. Silakan. Junaidi. Baiklah. Kasih contoh ya, Pak. Contoh membuka pelajarannya, Pak. Yang membuka yang 5 ya, tadi. Nggak usah terlalu dipikirkan yang 5 itu. Pokoknya substansinya yang 5 itu adalah di dalamnya gitu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, yang lain nanti beri tanggapan. Baiklah, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini,
alangkah baiknya kita buka dengan mengucapkan doa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa silahkan. Jadi kamu tolong pimpin doa ya. Sudah baca doa. Baiklah, mudah-mudahan pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah, bagi anak-anak yang ribut nih, silahkan duduknya sama orang yang diam. Kamu pindah ya. Silahkan pindah di sini duduk. Marilah kita mulai pelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak? Sudah, Jun. itu gimana itu Junaidi? Itu enggak cukup 5 tadi indikatornya yang terpenuhi itu. Coba saya minta dulu ke Febriani. Apa komentar Febriani? Baik, Pak. Saya ingin mengomentari. Tadi Junaidi hanya membuka itu hanya 2 saja, Pak. Sama memperhatikan tempat duduk dengan membaca basmalah, Pak. Terus poin-poin 3 sampai 5-nya enggak Junaidi sebutkan, seperti menghubungkan pembelajaran dengan KI, terus tentang apa materinya, terus menghubungkan pendahuluan dengan intinya, Pak. Belum Junaidi sebutkan. Junaidi ini semangatnya yang buat ini. Oke, itu aja contohnya ya, enggak apa. Berarti kayak gitu. Diperhatikan lagi, Jun. Tadi diperhatikan dulu baik. Pelajaran mau dimulai, tolong dibuka Zoom-nya. Berarti sudah merapikan kelas itu. Tolong dibuka videonya dulu. Menghadap ke kamera. Tidak boleh lihat kiri kanan. Itu sudah mempersiapkan anak itu. Jangan langsung Assalamualaikum warahmatullahi langsung. Orang tak melihat ke kita tanda ini. Ini si Ammatul Muti'ah ini tidak ada nampak wajahnya. Si Dinda Asyari mana dia orangnya nih? Gimana kita mau mulai pelajaran? Dia tidak melihat ke kita. Siapa tahu dia sedang di kamar mandi sekarang. Apa yang mau kita ceramah juga? Sinyal, Pak. Ammatul Muti'ah ini. Ini si Dinda satu lagi. Nah, itu yang termasuk menyiapkan kelas. Kalau online, kalau di kelas dirapikan dulu kursinya, diperhatikan dulu meja makannya berserakan, dirapikan dulu ya nak, dan sebagainya. Itu yang belum tadi. Kemudian inti yang mau disampaikan Junaidi itu apa? Belum nampak tadi. Apa yang mau dijelaskan? Belum juga nampak tadi. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan yang dulu pelajaran sebelumnya? Nanti kalau praktek Anda membuka menutup, buat saja materi sebelumnya gitu. Kemudian apa lagi satu lagi tadi itu? Yang terakhir apa tadi? Dikaitkan. Baik, kita akan masuk ke pelajaran inti kita tentang itu. Harus dijelaskan, ya. Oke. Kita masuk ke penutup. Berarti sudah ada gambarannya itu. Sudah paham Anda itu ya? Oke. Nah, kegiatan penutup jangan langsung membaca Assalamualaikum Junaidi. Ini Junaidi tolong dipraktekkan menutup dibacanya Assalamualaikum. Sudah tutup, Pak? Enggak begitu. Kalau mengajar enggak sama dengan ceramah, Ustaz. Kalau ceramah, Ustaz, memang gitu. Kalau mengajar itu dia ada, ini yang bedanya ceramah dengan mengajar, Ustaz. Pertama, simpulkan dulu kegiatan belajar mengajar kita. Kegiatan belajar mengajar dengan tepat disimpulkan dulu anak-anak. Tadi kita sudah bahas, sudah diskusikan, sudah Bapak jelaskan, sudah ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab. Baik, kita simpulkan apa pelajaran kita hari ini. Kenapa harus ada kesimpulan? Karena tanpa ada kesimpulan tentu tidak mungkin anak-anak itu merekam seluruh pelajaran itu. Kita sebagai guru membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang kesimpulan itu sederhana tetapi membekas. Paham itu?
Kesimpulan itu sedikit tapi membekas. Nah, kayak tadi itu membuat kesimpulan. Baik, inti pelajaran kita yang sudah kita diskusikan hari ini adalah bahwa sholat itu sah kalau memenuhi rukun-rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat. Tidak perlu pula dijelaskan lagi apa rukunnya, tidak perlu lagi, sudah di kegiatan inti nanti. Yang penting kesimpulan, bukan keringkasan. Beda kesimpulan dengan ringkasan. Kalau ringkasan diulang lagi yang tadi itu sedikit-sedikit. Tapi kalau kesimpulan, apa inti pelajaran yang dibawa anak yang akan membekas di pikirannya. Yang kedua, melakukan evaluasi baik lisan maupun tulisan. Tadi kan saya evaluasi langsung Junaidi kan. Nah, itu bagian dari kita menilai. Ini bedanya kita ceramah Ustadz dengan mengajar. Kalau mengajar, di akhir itu wajib ada penilaian. Wajib dievaluasi, betul enggak siswa kita paham atau belum. Kita bilang, baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup pelajaran ini, Bapak mau tes dulu. Coba, siapa yang bisa menjawab? Boleh disebarkan begitu? Boleh? Baik, Bapak tunjuk ini siapa? Ini Junaidi, tolong dijawab. Nah, kayak gitu. Harus ada itu. Itu baru mengajar namanya. Kalau enggak ceramah di masjid memang enak ketimbang jadi guru. Jadi guru itu berat kerjanya, enggak sama dengan ustadz ceramah. Kalau ceramah di masjid itu berapi-rapi ceramahnya, sudah itu dia pulang lagi. Mau mengerti orang mau enggak itu enggak penting itu. Yang penting sudah masuk amplop ke dalam saku, udah pulang lagi. Itu enggak mengajar itu ya. Yang ketiga, memberikan dorongan psikologis, kata-kata yang membesarkan hati. Baik, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Bapak yakin kalian sudah menguasai. Mohon nanti diulang lagi. Insya Allah kalau dipelajari lagi, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan nanti. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, memberikan tugas yang sifatnya pengayaan atau remedial. Ini kayak Junaidi harus dikasih remedi nampaknya ini. Ini kalau si Lisa dikasih pengayaan ini. Ini kalau si Fitri ini kayaknya diam-diam aja ini sudah paham ini, tapi ditambah lagi ini. Harus tahu kita satu-satu anak kita itu. Harus dikasih tugas. Jadi tugas memang secara umum tugas itu sama, tapi seorang guru yang baik dia sudah tahu gambaran. Baik anak-anak sekalian, untuk sebelum pulang kita beri tugas ini dikerjakan halaman sekian. Sudah selesai. Siapa yang bisa mengasih contoh menutup pelajaran? Silakan. Siapa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Nurrahmila Latifa. Nah, silakan. Baiklah. Dari diskusi dan kegiatan belajar kita tadi, jadi intinya adalah bahwa akhlak kepada orang tua itu haruslah kita lakukan dan kita amalkan nantinya agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian untuk lebih paham, Ibu lebih mengetahui apakah siswa semua mengerti, tolong Dina jawab pertanyaan dari Ibu. Sinyal.
Sudah ada Rami? Belum Pak, tadi hilang sinyal Pak. Oh, hilang tadi ya. Baiklah, dari setelah kita lihat bahwasanya akhlak itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Jadi untuk itu anak-anak perlu memiliki akhlak ini dalam diri. Sebelum kita pulang atau menutup pelajaran hari ini, Ibu akan berikan sebuah tugas. Tolong kerjakan di buku PR. Sekian materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Baik, saya kira demikian. Nanti Anda buat prakteknya masing-masing direkam dalam video. Paham itu? Tetapi sebelum Anda merekamnya, Anda harus punya RPP. Minimal 1 lembar. Mana membuat RPP? Saya kasih contoh. Waktu kita 5 menit. RPP itu sudah saya share di grup Anda. Apa dempetnya? Nampak? Nampak, Pak. Ini RPP 1 lembar. Nampak oleh saudara 1 lembar RPP-nya nih? Jelas, Pak. 1 lembarnya nampak nak? Nampak. Nampak, Pak. Oke, ini identitas MTS Al-Quran Hadis. Nampak? Nih. Ada identitas materinya tentang apa? Baca Al-Quran dengan tepat. Ya. Hukum bacaan mat iwat. Alatnya apa saja? Laptop, LCD, proyektor, gambar, PowerPoint, ada anak PowerPoint. Sumbernya apa? Mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Buku guru dan siswa. Apa indikator pencapaian kompetensi? Ini tidak perlu dibuat semua. Bisa dipilih saja mana yang sesuai mau Anda praktekkan. Itu indikator. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Lihat di KMA 183 nanti. Ini sudah berdasarkan KMA ini. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Tujuannya sudah jelas. Nah, lalu apa lagi? Pendahuluan. Ini pendahuluan. Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Sama ini dengan yang kita tadi kan. Dan bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Itu yang saya katakan, kita berdoa. Itu. Dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian mengkondisikan suasana belajar. Mengkondisikan. Lalu menyiapkan fisikis. Sama ya. Cuman di sini tidak ada, ditambah saja satu nanti yang apa tadi guru menjelaskan inti pelajaran.
sama nama kedua. Nah, kegiatan inti boleh buat seperti ini, kegiatan literasi. Apa kegiatan literasi? Kegiatan membaca siswanya apa? Apa yang dibaca? Peserta didik diberi motivasi pandu untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi pertanyaan dan bahan bacaan yang terkait materi. Nah, ini disesuaikan nanti kegiatan inti ini sesuai nanti keterampilan apa. Kalau mau menjelaskan, nanti diberi nanti sesuai apa yang mau Anda jelaskan ya. Critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Ini kalau kita daring ini mungkin belum bisa, nanti kita praktekkan kalau ada waktu nanti. Communication. Nah, pokoknya intinya, yang kegiatan inti ini disesuaikan nanti apa yang mau Anda praktekkan nanti. Ya, kalau kegiatannya menjelaskan saja dulu, mungkin dijelaskan bagaimana Anda menjelaskannya. Ya, ini untuk kegiatannya, prakteknya terintegrasi nanti ini. Nah, kegiatan menutup, guru dan peserta didik membuat kesimpulan pelajaran. Kemudian guru mengakhiri proses pembelajaran, mengajak mensyukuri dan keberhasilan proses belajar, berdoa bersama-sama. Penilaian, nah sama ini, penilaian materi dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu pengamatan sikap. Sudah ini guru, ini kepala sekolah. Itu RPP-nya cuman selembar. Komponennya apa? Identitasnya. Ini jangan Anda contoh ini ya, ini tidak mesti sama dengan Anda. Boleh Anda kembangkan sendiri nanti. Yang kedua, alat medianya. Yang ketiga, indikatornya. Yang keempat, tujuan pembelajarannya. Yang kelima, pendahuluannya. Yang keenam, kegiatan intinya. Yang keenam, penutup dan penilaian. Itu secara umum nanti redaksinya boleh. Pokoknya penutup ini satu aja, penutup dan penilaian boleh. Yang penting intinya itu. Untuk memahami ini Anda harus baca nanti buku yang sudah saya share di Google Classroom. Ada saya share di Google Classroom tentang contoh-contoh RPP 1 lembar. Dan di WA sudah saya share juga contoh-contohnya. Dan kalau videonya juga sudah saya buat, lihat di YouTube saya ada RPP 1 lembar. Juga sudah saya share. Tinggal Anda belajar lagi sampai siang nanti. Dibuat RPP-nya sampai siang. Dan dibuat videonya minggu depan dicantumkan di bagian tugas yang saya kasih di Google Classroom. Jadi tidak berserak-serak ya. Cantumkan tugas Anda RPP 1 keterampilan membuka dan menutup pelajaran 1 kali. Nanti video itu kita coba putar beberapa buah minggu depannya. Minggu itu kita coba putar satu dua video, lalu kita diskusikan. Setelah didiskusikan nanti minggu Anda menyiapkan keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan itu minggu depannya masih RPP yang sama diubah menjadi keterampilan menjelaskan. Bagaimana keterampilan menjelaskan? Minggu depan dijelaskan. Zoom-nya sudah habis. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Waktu masih ada 2 menit lagi, 3 menit lagi. Pak. Siapa? Pak, saya. Fitri. Fitri, Pak. Silakan Fitri. Mengenai video membuka dan menutup itu, Pak, kira-kira dibatasi atau tidak waktunya gitu, Pak? Oh ya, waktunya maksimal 10 menit. 10 menit, 15 menit. 10 menit lah Pak. Hah? Dan
susah pula nih apa? Kalau di Junaidi tadi 2 menit selesai itu. Buka bismillah, tutup dengan alhamdulillah, selesai ya. Cuma contoh aja Pak. Nanti yang 10 lah, 10 sampai 15 menit boleh lah ya. ya, Pak. Nah, ingat ya, membuka dan menutup itu harus ada RPP. Kalau enggak, apa yang mau Anda jelaskan inti materi? Kan di pembukaan harus menjelaskan. Paham Iya, ya? Nah, tugas Anda sekarang belum membuat RPP lagi ya. Anda tugasnya sekarang membolak-balik materi pertemuan kedua di Google Classroom